Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnita. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Oke, di video kali ini kita akan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan jaringan. Sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dulu channelnya dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari channel saya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi jaringan seluler yaitu ada GSM, GPRS, UMTS, dan juga LTE. Untuk perjalanan teknologi telekomunikasi seluler nirkabel dari telepon radius yang dikenal sebagai 0G pada tahun 1940-an hingga generasi terakhir yaitu generasi kelima yaitu 5G. Tetapi kita semua tahu bahwa perjalanan dimulai bertahun-tahun. Sebelumnya ketika Alexander Graham Bell menemukan dan mematenkan telepon kabel pada tahun 1876, dan bahkan sebelum itu ketika telegraf pertama kali digunakan pada abad ke-17, mengingat perjalanan sebenarnya dimulai bertahun-tahun yang lalu, mungkin pada 400 sebelum Masehi, di tembok besar Cina dengan mengirimkan api suar atau ketukan drum yang bergerak dari telepon kabel ke komunikasi nirkabel adalah revolusi besar. Revolusi ini pertama kali disebut telepon radio seluler, tetapi ketika generasi nirkabel berikutnya diciptakan, itu disebut dengan pionir pra-seluler atau 0G. Untuk langkah maju yang besar, ini adalah Motorola dan sistem lonceng melahirkan 0G pada tahun 1940-an. Tetapi apa teknologi di balik 0G itu pertama kali menggunakan push to talk ya. Kemudian untuk teknologi jaringan seluler telah berkembang dari waktu ke waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang meningkat akan kecepatan data yang lebih tinggi dan layanan yang lebih baik. Singkatnya, mobile station yang Anda miliki harus dapat melakukan panggilan suara dan yaitu selain sesi data. Panggilan suara di jaringan seluler menggunakan domain sirkuit atau disebut dengan CS ya. Sedangkan sesi data menggunakan domain PS atau disebut dengan paket switching. Kemudian ada organisasi 3GPP. Nah, untuk 3GPP itu 3GPP adalah organisasi yang mengelola dan mengembangkan standar jaringan seluler yang standar tersebut mencakup semua aspek jaringan seluler. Jaringan seluler yang pertama ada jaringan seluler GSM atau GPRS ya. Pada tahun 1997, 3GPP memperkenalkan rilis 96 dari standar ya. Dalam rilis ini, teknologi GSM ada. GSM hanya memiliki domain circuit switching yang melewatkan panggilan suara. Sementara itu tidak mendukung sebagai sesi data. Oleh karena itu, pada tahun 1998, 3GPP memperkenalkan rilis 97 dari standar, di mana arsitektur jaringan ditingkatkan untuk mendukung sesi data. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan GPRS atau disebut dengan General Packet Radio Service yang berisi domain paket switching untuk melewatkan sesi data. Singkatnya, istilah jaringan inti menggambarkan kombinasi domain circuit switching dan domain paket switching di jaringan seluler. Stasiun bergerak terhubung ke jaringan inti melalui jaringan akses yang mengontrol komunikasi antara stasiun bergerak dan jaringan inti. Kemudian untuk nama jaringan akses di GPRS adalah dengan disebut dengan JRAN ya, yang mengacu pada GSM Edge Radio Access Network.
Kemudian faktanya seluruh jaringan yang berisi jaringan akses dan jaringan inti ini membentuk jaringan generasi kedua, yaitu disebut dengan jaringan 2G ya. Kemudian selanjutnya adalah jaringan seluler atau disebut dengan jaringan UMTS. Untuk memberikan kecepatan data yang lebih tinggi dan pemanfaatan yang lebih baik untuk sumber daya jaringan, 3GPP memperkenalkan rilis 99 standar, dan ini di tahun 2000. Dalam rilis ini jaringan ketiga disebut dengan jaringan 3G, yaitu jaringan 3G ada ya. Kemudian UMTS atau disebut dengan sistem telekomunikasi seluler universal. Sebenarnya istilah inilah yang digunakan sebagai payung bagi teknologi generasi ketiga. UMTS memiliki domain CS atau circuit switching untuk panggilan suara. Selain domain PS untuk sesi data, jaringan inti UMTS diwarisi dari jaringan GMS, GSM atau GPRS. Sebenarnya jaringan akses untuk jaringan 3G adalah UTRAN ya, yang mengacu pada jaringan akses radio terestrial universal. Istilah GPRS, bahkan GPRS memberikan layanan paket switching ke jaringan seluler. Oleh karena itu, Anda mungkin menemukannya disebutkan dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama ada GPRS yang panjang dengan UMTS. Artinya GPRS mengacu pada jaringan 2G, sedangkan UMTS mengacu pada jaringan 3G. Kemudian ada GPRS satu-satunya. Dalam hal ini mengacu pada layanan PS di jaringan 2G dan 3G. Hal ini karena jaringan inti di UMTS diwarisi dari jaringan GSM atau GPRS. Yang selanjutnya ada jaringan seluler LTE. Setelah itu, 3GPP memperkenalkan rilis 8 pada tahun 2008 ya. Dalam rilis ini, Long Term Evolution atau disebut dengan LTE, ini adalah jaringan generasi keempat yang disebut dengan jaringan 4G. Tidak seperti generasi sebelumnya, jaringan LTE hanya memiliki domain paket switching di jaringan inti, sementara tidak memiliki domain CS untuk panggilan suara. Stasiun bergerak dapat melakukan panggilan suara dengan menghubungkan ke jaringan eksternal, yaitu jaringan IMS ya. Stasiun seluler terhubung ke jaringan IMS melalui domain paket switching. Selain itu, arsitektur domain paket switching ditingkatkan dan diberi nama yaitu Evolved Packet Core atau disingkat dengan EPC ya. Sisi akses jaringan LTE adalah EUTRAN yang mengacu pada Evolved UTRAN. Dalam standar 3GPP selanjutnya rilislah 14 dan 15. 3GPP memperkenalkan teknologi baru seperti Internet of Things atau disebut dengan IoT ya. Dan jaringan 5G atau jaringan yang muncul pada generasi ke-5. Nah, kesimpulannya, jadi jaringan seluler berkembang dari waktu ke waktu untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Pertama, datang dari jaringan 2G yang merupakan arsitektur GSM GPRS yang berisi domain circuit switching untuk panggilan suara dan domain PS untuk sesi data. Kemudian muncul jaringan UMTS generasi ketiga, yaitu untuk mewarisi intinya dari arsitektur GMS, GSM atau GPRS. Oleh karena itu, istilah GPRS dapat digunakan untuk memanggil domain paket switching baik di jaringan 2G maupun di jaringan 3G. Setelah itu muncul jaringan 4G, yaitu disebut dengan jaringan LTE. Jaringan LTE hanya berisi domain PS yang merupakan inti paket dari EVC yang dikembangkan. Sekarang ada rencana untuk mengganti 4G dengan 5G. Anda dapat menebaknya 5G. 5G jaringan baru yang lebih cepat yang berpotensi mengubah internet. 5G adalah jaringan yang ditentukan perangkat lunak. Ini berarti bahwa meskipun tidak sepenuhnya menggantikan kabel, itu dapat menggantikan kebutuhan mereka dengan sebagian besar beroperasi di cloud.
Ini berarti ia akan memiliki kapasitas 100 kali lebih baik daripada jaringan 4G, yang secara dramatis akan meningkatkan kecepatan internet juga. Misalnya, untuk mengunduh film ya, berdurasi 2 jam di 3G akan memakan waktu sekitar 26 jam. Di 4G Anda akan menunggu 6 menit. Dan sekarang di 5G Anda akan siap untuk menonton film Anda hanya dalam 3,5 detik saja. Namun bukan hanya kapasitas internet yang akan ditingkatkan, waktu respon juga akan jauh lebih cepat ya. Masa depan komunikasi nirkabel ada di sini dengan teknologi 5G yang sudah beraksi di banyak bagian dunia, tapi ini baru permulaan karena dengan meningkatnya kebutuhan akan komunikasi bandwidth tinggi berkecepatan tinggi, 6G akan membuka jalan bagi teknologi nirkabel untuk mendapatkan perubahan total. Dengan kemajuan pesat di bidang teknologi lain, masa depan komunikasi nirkabel akan memainkan peran besar dalam pelaksanaan teknologi terkait ini. Kami melihat antarmuka untuk komputer, realitas virtual, mobil mengemudi sendiri, contohnya ya seperti Tesla, dan masih banyak lagi. Dengan tantangan ke depan, masa depan komunikasi nirkabel akan menjadi faktor penting yang dapat sepenuhnya mengubah kita menjadi masyarakat digital yang sesungguhnya.